Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H yang beranggotakan Siva, Zidan, dan saya sendiri Ayu akan memaparkan tentang marketing plan dari Fawaz Letter. Yang pertama-tama di sini ada sejarah perusahaan tentang Fawaz Letter. Fawaz Letter dirintis pada tahun 2003 dengan modal hanya 2 juta rupiah. Namun, pada tahun 2005, Fawaz Letter berangsur mempunyai modal dengan mendapatkan bantuan dari UMKM Bina Wirausaha dari BNI sebagai modal untuk membuat produk. Berselang 2 tahun, yakni pada tahun 2007, Fawaz Letter Industri banyak membuat jejaring komunikasi dengan BUMN seperti Pegadaian, Telkom, dan Kementerian Koperasi. Untuk profil perusahaannya, jenis usaha dari Fawaz Letter adalah kerajinan kulit khas Garut. Alamat usahanya ada di Jalan Ayani 299 Sukagang, Garut. Tahun berdiri 2003. Lama usahanya adalah 17 tahun sampai tahun 2020. Jangkauan pemasarannya seluruh Indonesia. Jumlah pegawai dari Fawaz Letter ada 8 orang. Untuk visi, yaitu menjadi UMKM mandiri untuk membantu perekonomian Indonesia lebih maju. Sedangkan untuk misi, yang pertama adalah mengembangkan sumber daya khas Garut, menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat luas, mengenalkan kerajinan kulit Garut ke seluruh Indonesia, dan menjadi bagian yang memajukan roda perekonomian Indonesia. Ini adalah beberapa contoh dari produk yang dihasilkan oleh Fawaz Letter. Untuk ada jaket kulit di harga 900.000 sampai 2 juta, tas harga 150.000 sampai pada 1.000. Bukan hanya untuk kebutuhan, namun untuk dijadikan buah tangan khas Garut. Untuk sosial dan budaya, daerah setempat biasanya membeli karena kebutuhan, bukan karena konsumtif. Harga yang ditawarkan untuk masyarakat setempat pun sesuai dengan UMR daerah setempat dan harganya masih sangat terjangkau oleh masyarakat sekitar. Untuk politik dan regulasi, tidak ada peraturan yang ketat untuk Fawaz Letter karena bahan baku kulit yang tidak diimpor dari luar, melainkan asli khas Garut. Maka tidak mempengaruhi harga jika terjadi regulasi. Fawaz Letter pun sudah memiliki izin usaha termasuk kepada perusahaan perorangan. Untuk teknologi, Fawaz Letter melakukan penjualan secara online menggunakan beberapa sosial media dan marketplace sebagai promosi penjualannya. Dan untuk produksi, mereka pun menggunakan mesin jahit, mesin molen untuk penyamakan kulit, dan ada mesin transaksi pembayaran seperti mesin debit atau kredit. Untuk demografi, Fawaz Letter ini berlokasi di Sukaregang, Garut, tetapi target utamanya adalah wisatawan domestik di luar kota Garut, karena produksi kulit ini adalah ciri khas dari kota Garut tersebut. Untuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, Fawaz Letter menggunakan kulit asli sapi dan domba. Jika kulit asli, mereka itu tidak akan meleleh, awet, lembut, dan memiliki kehangatan yang berbeda dibandingkan kulit yang terbuat dari imitasi. Untuk implikasi terhadap pasar pada Fawaz Letter terjadi semenjak ada kebijakan PSBB sehingga mempengaruhi penjualan Fawaz Letter, dan sekarang ada aturan jika perusahaan BUMN bekerja sama membeli produk UMKM industri kulit seperti jaket kulit ataupun aksesoris lainnya tidak langsung melakukan kerjasama atau pembelian ke UMKM, tetapi harus melalui PT yang bisa bekerja sama sehingga penawaran harga ke industri kulit pun semakin kecil.
Selanjutnya adalah analisis lingkungan mikro. Untuk persaingan antar perusahaan, persaingan sangat kuat di antara pemain yang sudah terjun lama di industri kulit, karena produk yang ditawarkannya pun sama, sehingga persaingan pun semakin tinggi. Untuk ancaman produk substitusi, tingkat ancaman produk substitusi pada produk Fawaz Leather rendah karena sulit masuknya produk alternatif atau pengganti dari kulit ini. Produk substitusi dari Fawaz Leather adalah industri kulit sintetis. Untuk ancaman pendatang baru, perusahaan pendatang baru atau kompetitor baru sulit mulai bersaing di industri kulit ini, karena sudah banyak perusahaan yang lama dan dominan juga terus berkembang. Untuk posisi tawar pembeli cukup kuat karena pembeli mempunyai kekuatan dalam menentukan untuk melakukan transaksi. Posisi tawar pemasok cukup kuat, meski banyak supplier atau pemasok, tetapi pelanggan sudah mengetahui harga dan kualitas setiap supplier berbeda-beda, sehingga bisa menjadikan perbandingan. Produk komplementer. Produk yang melengkapi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai di hadapan pelanggan. Sinergi dari produk komplementer cukup kuat untuk produk utama, karena produk komplementernya berupa protect layer, sehingga menjadi produk komplementer yang baik bagi produk utama. Ini adalah tabel dari analisis mikro. Selanjutnya, analisis struktur pasar dan posisi persaingan. Yang pertama ada homogenitas produk. Homogenitas produk adalah kesamaan spesifikasi produk yang ditawarkan oleh para penjual. Spesifikasi produk yang ditawarkan oleh Fawaz Leather relatif sama, tetapi ada sedikit perbedaan dari segi model, kualitas, dan tingkat pesaing tinggi, karena banyak penjual yang mempunyai spesifikasi yang sama. Jumlah pembeli dan penjual. Pasar persaingan sempurna adalah yang cocok untuk Fawaz Leather, karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk yang ditawarkan pun memiliki spesifikasi yang hampir relatif sama, sehingga kondisi kelangsungan bisnis kondusif. Fawaz Leather mampu bertahan menjaga identitas dengan mereknya, bahan baku dengan kualitas tinggi dari kulit asli. Kesamaan penguasaan informasi pasar oleh pembeli dan penjual. Informasi pasar adalah pengetahuan yang dimiliki pembeli mengenai produk, spesifikasi, kuantitas, dan seluk-beluk pengadaan serta distribusinya. Pengetahuan informasi pasar lebih dimiliki oleh Fawaz Leather mengenai produk, spesifikasi, kuantitas, dan seluk-beluk pengadaan. Analisis perbandingan perusahaan. Analisis perbandingan usaha selanjutnya akan menjadi target dan fokus perusahaan untuk merebut pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah lama. Adapun dalam pemetaan pesaingannya menjadi 4. Pesaing tidak langsung ada pada papillon litter dan fosil, karena mereka berbeda segmentasi. Lalu ada pesaing langsung, yaitu beberapa toko kulit di Garut. Sedangkan pesaing tidak bersaing adalah rumah produk yang menjual produk sintetis, serta pesaing potensialnya adalah AA Liter, yaitu karena mereka mempunyai segmentasi yang sama. Untuk selanjutnya, analisis preferensi pembeli. Nah, ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pembeli, yaitu geografis, demografis, sama sisiografis. Nah, untuk geografis, sebetulnya Fawaz Leather lokasinya ada di Sukaregang, Garut, tetapi lokasi pelanggan dan pembeli itu seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah Garut, Jabodetabek, dan Bandung. Fawaz Leather juga memiliki lokasi yang strategis di sentra oleh-oleh kerajinan kulit khas Garut, sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produknya. Nah,
Meskipun Fawaz Leather menjual produknya itu di Garut, tetapi pangsa pasarnya pun bukan hanya masyarakat sekitar Garut, melainkan wisatawan berbagai daerah di Indonesia, terutama Jabodetabek dan Bandung. Nah, untuk faktor demografisnya itu biasanya produk yang dijual oleh Fawaz Leather itu mulai dari untuk usia 5-50 tahun, itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, terus itu bisa untuk diperoleh dari semua jenjang pendidikan, pekerjaan, kalangan sosial, dan semua agama. Untuk faktor si sosiografisnya itu memiliki gaya hidup fungsionalis dan aspirer. Nah, untuk fungsionalis ini biasanya orang-orang yang memiliki gaya hidup membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Sedangkan aspirers itu biasanya membeli barang berdasarkan trendy atau barang itu keren gitu. Nah, sedangkan untuk sikapnya itu biasanya yang peduli dengan kualitas suatu produk dan mengikuti tren fashion. Nah, untuk respon terhadap lingkungannya itu memiliki respon baik terhadap produk asli Indonesia, terutama kerajinan kulit khas Garut. Kayak gitu. Nah, untuk analisis SWOT-nya, di sini kita bahas dulu analisis kekuatan pada Fawaz Leather. Di sini ada 4 kekuatan, diantaranya menggunakan bahan baku dengan kualitas tinggi karena bahan baku asli dari kulit domba dan sapi. Dan kekuatan yang kedua itu adalah lokasi strategis berada di jalan raya besar dan memiliki beberapa cabang di berbagai tempat. Nah, untuk kekuatan yang ketiga itu model jaket dan tas kulit lebih beragam. Terus untuk kekuatan yang keempat itu adalah produk jarang ada yang cacat, jadi jarang terjadi produk kreatur dari konsumen. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu Fawaz Leather itu masih kurang dalam melakukan promosi secara online. Terus untuk kelemahan yang kedua itu adalah keterbatasan kualitas SDM di bagian membuat pola jaket. Nah, untuk peluang yang dimiliki oleh Fawaz Leather itu ada 2, diantaranya adalah perkembangan teknologi seperti penggunaan alat promosi online dan penggunaan e-commerce. Nah, untuk peluang yang kedua itu adalah perkembangan tren fashion yang terbuat dari bahan kulit seperti jaket ataupun tas. Nah, untuk ancaman Fawaz Leather itu banyaknya bisnis industri kulit yang bisa menjadi ancaman. Pesaing potensialnya adalah A-Leather. A-Leather itu lokasinya emang berdekatan dengan Fawaz Leather. Terus pesaing tidak bersaingnya adalah rumah produksi industri kulit sintetis. Nah, untuk ancaman yang kedua itu adalah kalah saing dengan UMKM pengrajin bahan kulit yang memfokuskan penjualan sistem online meskipun toko offline-nya itu tidak berlokasi di lokasi yang strategis. Untuk selanjutnya kita bahas tentang peramalan dan perumusan tujuan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Fawaz Leather. Nah, untuk melakukan peramalannya, kita harus melakukan data penjualan mulai dari periode Agustus 2016 sampai November 2020. Di sini kita bisa lihat penjualannya, dan kita juga sudah melakukan peramalan untuk bulan Desember. Nah, ini masih berdasarkan asumsi kita. Nah, untuk meramal tingkat penjualan di bulan berikutnya, kita menghitung dengan rumus ini, lalu dan dihasilkan. Jadi perkiraan prediksi pendapatan di bulan selanjutnya itu sekitar 97.344.732 rupiah. Nah, untuk prediksi ukuran pasarnya, kita melihat dari berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut, karena Fawaz Leather itu adalah oleh ciri khas kulit asli Garut yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Garut, sehingga kita memprediksinya berdasarkan jumlah wisatawan melalui data Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut.
Nah, di sini juga kita menyesuaikan sesuai harga rata-rata di Fawazleather-nya, lalu kita juga melakukan rata-rata pembelian produk Fawazleather di selama setahun. Nah, yang akhirnya kita dapatkan prediksi ukuran pasarnya itu mencapai 34 miliar itu tuh ya, 34 miliar. Nah, untuk komponen laporan keuangannya bisa kita lihat di sini. Ini neraca di bulan September, ada laporan laba rugi bulan September juga, dan ini laporan perubahan modal di bulan periode September juga. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini rasio profit dari Fawazleather itu untuk gross profit marginnya mencapai 10,58%, untuk profit marginnya itu mencapai 31,52%, dan untuk net profit marginnya itu mencapai 20,5%. Untuk return of investment-nya itu mencapai 3,39%, return on equity-nya itu mencapai 3,93%, return on asset-nya itu 5,22%. Nah, di sini juga kita bisa melihat potensi penjualannya. Untuk memperkirakan volume penjualan dari perusahaan Fawazleather di masa yang akan datang, itu kita melihat dari jumlah penjualan per bulan yang dilakukan oleh Fawazleather itu mencapai 25.250.000 dengan asumsi pendapatan per bulan adalah pendapatan tetap. Maka pendapatan per tahunnya itu mencapai 303 juta rupiah, yang dapat diketahui pasar potensinya adalah 34 miliar dan baru tercapai 303 juta dari yang dijangkau oleh Fawazleather. Nah, seperti itu. Terus untuk peramalan dan perumusan tujuan strategis pemasarannya, kita melihat dari matriks SWOT lalu dijadikan strategi. Nah, di sini kita jadikan 6 strategi. Strategi yang pertama itu Fawazleather menjual produknya dengan menggunakan website dan e-commerce agar pelanggan lebih mudah melakukan transaksi pembelian atau melihat koleksi produk yang ditawarkan. Namun jika pelanggan ingin membeli dan melihat secara langsung, dapat mengunjungi gerai offline-nya. Untuk strategi yang kedua itu untuk mendapatkan perhatian di dunia digital seperti media sosial, Fawazleather akan memanfaatkan iklan seperti iklan melalui media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan melakukan digital promosi lainnya yang memanfaatkan jasa endorsement para influencer atau content creator. Nah, untuk strategi yang ketiga itu melakukan penyesuaian harga agar harga produk yang ditawarkan oleh Fawazleather tidak terlalu tinggi dan harga produk yang dijual dari yang dijual oleh pesaing. Nah, untuk strategi yang keempat yaitu menggunakan media cetak seperti banner dipasang di setiap cabang offline untuk memberikan informasi bahwa Fawazleather juga mempunyai media sosial dan website. Strategi yang kelima itu dengan adanya persaingan pada penjualan online, Fawazleather harus menggunakan sistem search engine marketing untuk meningkatkan visibilitas situs web pada hasil pencarian kerajinan kulit. Nah, untuk strategi yang keenam itu adalah melakukan pemeliharaan SDM yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan, terutama pembuatan pola dan membuat video dokumentasi tutorial cara membuat pola sebagai aset perusahaan. Jadi ketika ada karyawan baru, mereka bisa melihat video tutorial tersebut sebagai acuan untuk membuat pola kerajinan kulit. Nah, untuk elemen strategi marketing yang dilakukan oleh Fawazleather, kita bisa lihat dari tujuan yang ingin dicapainya itu adalah memaksimalkan promosi online dan melakukan penjualan di e-commerce. Nah, target pelanggan yang ditujunya itu seluruh masyarakat atau pelanggan yang ada di Indonesia.
yang memiliki gaya hidup fungsionalis, gaya hidup aspirers, dan memiliki respon baik terhadap produk asli Indonesia. Nah, target kompetitor yang ingin direbut pangsa pasarnya adalah yang dimiliki oleh AA Leather. Nah, untuk strategi yang akan dijalankannya itu adalah menjual produk Fawaz Leather dengan menggunakan website dan e-commerce. Fawaz Leather akan memanfaatkan iklan-iklan yang disediakan pada media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan Fawaz Leather juga akan gencar menggunakan digital marketing agar penjualan produk bisa berjalan secara offline maupun online. Nah, Fawaz Leather juga akan menggunakan media cetak seperti banner yang dipasang di setiap cabang offline untuk memberikan informasi bahwa Fawaz Leather juga memiliki media sosial dan website. Nah, untuk teknik penjualan dan hubungan dengan pelanggan yang akan dijalankan, Fawaz Leather akan menggunakan customer service untuk pelanggan yang bisa dihubungi pelanggan apabila ada keluhan. Terus Fawaz Leather juga akan melakukan pemberian kupon yang berisi poin belanja yang apabila telah mencapai 10 poin bisa menembus sendal hanya dengan 50.000. Nah, dengan teknik tersebut akan membuat pelanggan akan kembali berbelanja di Fawaz Leather. Nah, untuk performa kinerja keuangan yang dihasilkan oleh Fawaz Leather 1 bulan sudah baik karena dalam setiap harinya melakukan transaksi penjualan dan menghasilkan mencapai 25.250.000 itu dalam setiap bulannya, dan kita asumsikan itu adalah pendapatan tetap. Tetapi akan lebih baik lagi jika kinerja keuangannya apabila sudah dilakukan penjualan melalui e-commerce atau melalui sosial media lainnya. Terus dukungan bauran pemasaran untuk mengefektifkan strategi itu, jadi produk bisa kita lihat dari produk. Fawaz itu menawarkan berbagai macam kerajinan kulit khas Garut, mulai dari jaket, tas, sepatu, atau sendal kulit. Nah, Fawaz Leather itu menjual menggunakan bahan baku asli, kulit sapi dan domba dan dengan kualitas tinggi sehingga akan mengurangi cacat produk dan jarang melakukan retur atau cacat produk. Terus untuk harga, Fawaz Leather juga memiliki berbagai macam harga dari setiap produknya sehingga bisa menyesuaikan dengan budget setiap pembelinya. Nah, sehingga produk Fawaz Leather itu bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, harga yang ditawarkan Fawaz Leather mulai dari jaket kulit itu dibanderol mulai dari 900 sampai 2 juta, tas kulit dibanderol mulai dari 150.000 sampai 1,5 juta, dan sendal atau sepatu dibanderol mulai dari 70.000 sampai 200.000. Nah, untuk promosi bisnisnya, Fawaz Leather akan melakukan beberapa cara promosi untuk memasarkan produknya, diantaranya advertising, media iklan yang digunakan oleh Fawaz Leather adalah Facebook Ads, Instagram Ads, mencetak banner untuk untuk dipasang di toko offline, terus akan melakukan PR dan publicity. Fawaz Leather akan melakukan publisitas pada sosial media yang sudah dimiliki untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat dan memberikan informasi kepada calon pembeli atau pembeli baru. Terus menggunakan sales promotion juga yang sebetulnya Fawaz Leather juga sudah melakukan pameran di beberapa event untuk menjual sekaligus memperkenalkan produknya. Terus selain itu Fawaz Leather juga akan melakukan potongan harga atau kupon apabila sudah membuka toko di e-commerce. Nah, untuk lokasinya Fawaz Leather sebetulnya sudah memiliki beberapa gerai offline di daerah Sukaregang dan memiliki toko offline utama yang berada di lokasi yang sangat strategis sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk dan mengetahui produk Fawaz Leather. Nah, selain itu Fawaz Leather juga akan membuka toko secara online di e-commerce agar memperluas penjualannya. Udah. Kak akan melanjutkan bahasan dari positioning Fawaz Leather Industry. Mungkin dari pengertian, positioning adalah menciptakan sesuatu di benak pelanggan dapat melakukan mengidentifikasi posisi relatif
perusahaan dan produk pesaing yang bermain di industri yang sama. Positioning adalah tindakan dalam merancang penawaran dan citra untuk mendapatkan tempat khusus dalam pikiran target pasar perusahaan. Positioning mendefinisikan di mana produk atau item atau layanan Anda berada dalam kaitannya dengan orang lain yang menawarkan produk dan layanan serupa di pasar dan juga pikiran konsumen. Untuk merek sendiri, Fawas Letter Industries, untuk sendiri, cintailah produk Indonesia, UKM Mandiri, Indonesia Mandiri. Untuk logo sendiri, mungkin ini ada logonya. Mungkin ada sedikit saran dari kelompok kita. Jadi sarannya adalah untuk logo lebih baik hanya gambar logonya saja. Nggak perlu menambahkan tulisan merek Fawas Letter Industry agar meningkatkan brand awareness hanya dengan melihat gambar logonya saja. Selanjutnya ada strategi bersaing perusahaan. Untuk strategi bersaing perusahaan mungkin dari strategi generik bertujuan untuk mengamankan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk produk baru atau yang sudah ada di pasar baru atau yang sudah ada. Ada 3 pilihan strategi yang dapat diadopsi perusahaan. Ada kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Untuk kepemimpinan biaya dan diferensiasi, perusahaan menerapkan strategi untuk mengeksploitasi pasar yang luas, sedangkan strategi fokus memusatkan perhatian pada ceruk pasar daripada pasar yang luas. Sedangkan Fawas Letter mengadopsi strategi diferensiasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasaran maupun inovasi. Diferensiasi harus melibatkan semua bagian dari rantai nilai dan pasar harus dapat dibagi lagi. Strategi ini lebih sesuai untuk lingkungan industri yang dinamis. Pada strategi diferensiasi Fawas Letter, menerapkan strateginya pada pengembangan, pemasaran, dan bahan baku yang dipilih oleh produknya, yaitu dengan mendapatkan perhatian dari konsumen di sosial media Fawas Letter, menggunakan promosi pada Facebook Ads, Instagram Ads, maupun mengikuti beberapa exhibition atau pameran. Serta pada bahan baku yang digunakan oleh Fawas Letter adalah kulit asli, berkualitas tinggi, dan model yang beragam dan tidak dapat ditemukan pada pesaing Fawas Letter. Selain itu, Fawas Letter juga menggunakan beberapa strategi bersaing lainnya, yaitu Fawas Letter menggunakan website dan e-commerce agar memudahkan konsumen untuk membeli produk dari Fawas Letter. Yang kedua, Fawas Letter juga memiliki toko offline yang lokasinya strategis dan membuka banyak cabang agar Fawas Letter lebih dikenal dibandingkan pesaingnya. Untuk poin selanjutnya ada target pelanggan. Dalam memilih target pelanggan, ada beberapa pertimbangan utama yang dapat dijadikan kriteria pemilihan, yaitu yang pertama, ukuran atau pertumbuhan segmen. Analisis pertumbuhan segmen Fawas Letter terlihat pada jumlah kenaikan pengunjung wisatawan ke Kota Garut dikarenakan aksesoris yang berbahan baku kulit di Kota Garut merupakan cenderamata khas Kota Garut. Jadi untuk pertumbuhan pelanggan sendiri mengikuti kenaikan angka jumlah pengunjung atau wisatawan seperti halnya hari libur panjang. Yang kedua ada peluang untuk meraih keunggulan kompetitif. Keunggulan dari Fawas Letter ialah beragam aksesori yang diproduksi serta kualitas kulit yang terjamin keasliannya dan daya tahan kulit tersebut. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Sumber daya alam, Fawas Letter menggunakan kulit asli sapi dan domba. Jika kulit asli tersebut terkena api, kulit tersebut nggak akan meleleh gitu, awet dan lembut. Untuk jaket kulit ini memiliki kehangatan yang berbeda. Sumber daya manusia, SDM Fawas Letter berasal dari masyarakat sekitar. SDM-nya tidak pernah di-training secara khusus, tetapi diberikan pengetahuan tentang kulit untuk mempermudah mengkomunikasikan dengan pembeli. Selanjutnya ada kesesuaian visi dan misi perusahaan. Kesesuaian visi dan misi perusahaan tercantum pada poin-poinnya itu sendiri. Seperti halnya pada poin misi, mengenalkan kerajinan kulit Garut ke seluruh Indonesia. Selain menjualkan aksesoris yang terbuat dari bahan baku kulit, Fawas Letter mempunyai misi untuk mengenalkan kerajinan kulit kepada wisatawan yang membeli produknya. Selanjutnya ada target pesaing.
Fawaz Leather Industry merupakan jenis pasar pesaing sempurna karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan pun memiliki spesifikasi yang hampir relatif sama, sehingga kondisi kelangsungan bisnisnya kondusif. Fawaz Leather mampu bertahan dengan menjaga identitas dengan mereknya, bahan baku dengan kualitas yang tinggi asli dari kulit domba dan sapi. Kreatif dan berhasil mendiferensiasikan produknya dengan memiliki model dan jaket yang lebih bervarian ketimbang pesaing. Artinya, dengan langkah mendiferensiasikan produk dengan berbagai inovasi yang menciptakan keberagaman produk, mengartikan bahwa Fawaz Leather mampu keluar dari zona nyaman dan dapat melangkah secara progresif menuju kemajuan pada produknya. Untuk selanjutnya ada materi di strategi produk dan harga. Atribut produk dan tingkatannya. Yang pertama ada atribut produk yang mendasar atau core benefit produk. Memberikan manfaat inti dari tawaran perusahaan Fawaz Leather, yaitu sebagai tempat membeli kerajinan kulit asli khas Garut, maka atribut dasar dari Fawaz Leather ini berbagai macam kerajinan kulit asli dari domba dan sapi seperti jaket, tas, sepatu atau sandal, dan ikat pinggang, serta dompet. Yang kedua ada atribut produk yang diharapkan atau expected actual product. Sesuatu yang pada umumnya diharapkan ketika pelanggan menggunakan produk perusahaan, pembeli Fawaz akan mengharapkan atribut berikut. Yang pertama ada nama brand. Memiliki brand yang sudah sangat dikenal di masyarakat, khususnya masyarakat Garut dan wisatawan yang sudah sering berkunjung ke daerah Garut dan sekitarnya, sehingga hal ini sangat membantu dalam peningkatan citra produk. Yang kedua ada style atau gaya produk. Fawaz Leather menawarkan berbagai macam kerajinan kulit khas Garut asli dari domba dan sapi, memiliki berbagai macam model dan varian kerajinan seperti jaket, tas, sepatu, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur produk. Fawaz Leather memiliki produk yang berkualitas seperti produk kulit asli pada umumnya, tekstur kulit yang lembut, tidak kaku, mengkilap, dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya, kualitas produk. Fawaz Leather menawarkan segala macam kerajinan kulit dengan berbagai macam varian dan model yang diproduksi menggunakan bahan baku berkualitas dan asli dari kulit domba dan sapi. Yang terakhir ada di packaging. Fawaz Leather memiliki dus atau box untuk setiap produk sepatu dan dompet. Selain itu, memiliki cover dust bag untuk produk jaket dan tas yang ada logo Fawaznya itu sendiri sebagai identitas produk. Untuk poin selanjutnya, ada atribut produk tambahan atau yang ditingkatkan, augmented product. Sesuatu yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan karena meningkatnya kenyamanan dan manfaat yang diperoleh pelanggan. Adapun atribut dari hal ini. Yang pertama, setelah pembelian, adanya nomor layanan maupun keluhan yang dicantumkan pada kartu nama yang akan diberikan kepada setiap pembeli atau pelanggan. Yang kedua ada kemudahan transaksi. Fawaz Leather mendukung berbagai macam transaksi seperti pembayaran secara tunai atau cash melalui debit atau kredit. Dan yang terakhir ada garansi. Fawaz Leather memberikan garansi apabila terdapat cacat produk. Materi selanjutnya ada di penetapan harga. Jadi harga tertinggi sama dengan faktor permintaan dan kualitas bahan baku. Untuk teorinya, penawaran semakin banyak permintaan sama dengan mahal. Jadi harganya mahal gitu. Faktor persaingan ada papillon leather, fossil leather, dan kerajinan kulit sintetis. Harga finalnya dari harga Rp75.000 sampai Rp2.500.000. Tujuan perusahaan meningkatkan minat konsumen terhadap produk asli Indonesia, terutama kerajinan kulit khas Garut, mengenalkan kerajinan kulit Garut dengan merek Fawaz Leather. Yang terakhir, memberikan produk yang berkualitas akan menjadi top of mind konsumen terhadap produk kerajinan kulit khas Garut. Ada zero profitnya sama dengan berorientasi pada terjualnya produk atau stock of name terkendali. Tidak adanya penumpukan produk. Jadi
untuk produk kan Fawas Letter itu merupakan jenis produk yang dipakai gitu. Jadi berbeda halnya dengan produk makanan yang berorientasi pada tahan lamanya produk. Jadi untuk produk makanan itu kan ada masanya gitu, basi misalkan gitu. Kalau untuk produk yang nggak hanya sekali pakai, berorientasi pada stop of name-nya terkendali gitu. Harga terendah sama dengan biaya variabel. Jadi dalam menetapkan keputusan harga produk Fawas Letter Industries memiliki beberapa faktor yang dipertimbangkan pada biaya variabel dan biaya tetap untuk menetapkan harga produknya. Jadi harga jaket kulit dibanderol mulai dari Rp900.000 sampai Rp2.000.000. Tas kulit dibanderol mulai dari Rp150.000 sampai Rp1.500.000. Dan sendal sepatu dibanderol dari Rp70.000 sampai Rp200.000. Selanjutnya ke materi harga dalam bauran produk. Jadi untuk harga juga dapat dikaitkan dengan bauran produk. Pada kondisi ini, Fawas Letter berusaha mencari cara terbaik untuk menggabungkan antara harga dan produk sehingga diperoleh tingkat penjualan dan keuntungan yang maksimal. Ada beberapa pendekatan penetapan harga yang dikaitkan dengan bauran produknya, yaitu harga fitur opsional. Pada pendekatan ini, perusahaan menawarkan berbagai fitur produk secara opsional. Pelanggan hanya membayar fitur yang dipilihnya saja. Konsumen harus membayar sesuai jumlah pesanan produk Fawas Letter. Konsumen harus membayar sesuai jumlah pesanan produk. Fawas Letter hanya menawarkan harga jual yang lebih murah kepada reseller, dan jika melakukan pembelian produk dalam jumlah banyak, akan mendapatkan potongan harga yang disesuaikan dengan jumlah pembelian produknya. Materi selanjutnya ada mendesain alternatif saluran distribusi. Yang pertama, poin pertama ada alternatif saluran distribusi. Saluran distribusi yang dilakukan oleh Fawas Letter dengan melakukan consumer marketing channel mulai dari level 0 sampai level 1 dengan gambaran sebagai berikut. Untuk level 0 dari manufaktur langsung ke konsumen. Untuk level 1 dari manufaktur ada retailer baru ke konsumer. Fawas Letter melakukan aliran distribusi dari level 0, yaitu mulai dari Fawas Letter sebagai manufaktur atau pengrajin langsung dari produk jaket dan tas kulit, dan langsung menjual produk kulit dan tas ke konsumen. Fawas Letter juga menggunakan aliran distribusi level 1, yaitu Fawas Letter sebagai retailer dari produk sepatu, sandal, tas, topi, sabuk, dompet kulit yang mulai distribusi dari pengrajin produk tersebut lalu dialirkan ke Fawas Letter sebagai retailer atau pengecer baru dijual ke konsumen. Alternatif penjualan yang dilakukan Fawas Letter yang baru dilakukan adalah membuka aliran distribusi melalui reseller yang akan menambah aliran distribusi yang luas dan menggunakan aliran distribusi e-commerce atau penjualan melalui marketplace dan sosial media yang akan mengembangkan aliran distribusi dan meningkatkan penjualan produknya. Untuk materi selanjutnya ada merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran yang telah digunakan oleh Fawas Letter, yang pertama ada pameran atau exhibition. Sebuah pameran yang diadakan sehingga perusahaan dari industri tertentu dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbaru mereka. Mempelajari aktivitas pesaing dan mengikuti tren dan kesempatan mendapatkan pasar baru. Kegiatan pameran yang sudah dilakukan oleh Fawas Letter adalah PRJ atau Pekan Raya Jakarta, terus ada Inacraft JCC atau Jakarta Convention Center, pameran Bali, dan lain-lain. Untuk media sosial, internet adalah jejaring elektronik yang menghubungkan orang-orang dan informasi melalui komputer dengan teknologi media digital dan memungkinkan terjadinya komunikasi interpersonal. Dan pencarian keterangan atau informasi Fawas Letter sudah melakukan komunikasi pemasaran melalui beberapa sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Ada word of mouth, komunikasi dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok.
Forward letter sudah melakukan komunikasi pemasaran melalui antar pembeli seperti kerabat, keluarga, dan lainnya, dengan menceritakan pengalaman pembelian kerajinan kulit khas Garut di forward letter. Saran untuk kedepannya, forward letter bisa menggunakan marketing communication tools lainnya, seperti direct marketing. Karena dengan komunikasi pemasaran ini lebih terukur dan langsung memberikan iklan ke target yang sesuai, sehingga mendorong konsumen akan membeli produk langsung ke perusahaan, bukan melalui reseller. Selain itu, akan menambah relasi pasca pembelian dengan konsumen. Selanjutnya ada merancang strategi penjualan. Forward letter menggunakan pendekatan penjualan secara aktif dan pasif, yang artinya pendekatan penjualan secara pasif forward letter mempunyai outlet atau toko yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 299, Sukargang, Garut, sehingga penawaran produk hanya dilakukan apabila konsumen atau calon konsumen yang mendatangi langsung ke outlet atau toko forward letter. Dan menggunakan pendekatan penjualan secara aktif dengan melakukan penawaran melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Bahkan melakukan penawaran secara langsung kepada kerabat dan lain-lainnya. Forward letter menggunakan dua pendekatan penjualan tersebut karena pendekatan penjualan pasif mempermudah konsumen untuk melihat display produk secara langsung dan mengetahui produk forward letter dengan asli. Sedangkan untuk pendekatan penjualan secara aktif digunakan untuk mengembangkan citra, meningkatkan penjualan dengan melakukan berbagai macam komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada mengelola outlet penjualan. Yang pertama ada citra, lokasi, dan tempat di mana outlet akan dioperasikan. Forward letter sangat memperhatikan dalam pemilihan lokasi dan tempat outlet atau toko akan beroperasi. Menentukan dan memilih lokasi di wilayah sentra oleh-oleh kerajinan kulit khas Garut, memberikan citra yang baik kepada forward letter karena memberikan kepercayaan bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk asli dan berkualitas. Yang kedua ada lokasi secara fungsional dapat mendukung seluruh kegiatan penjualan. Lokasi outlet forward letter secara fungsional sudah mendukung seluruh kegiatan penjualan, sehingga mampu menjadi preferensi dari target market yang dituju karena di pusat sentra oleh-oleh kerajinan khas Garut. Lokasinya pun mudah dijangkau karena di pusat kota Garut tersedia jalur angkutan umum, jalur jalan raya yang lebar sehingga dapat adanya tempat parkir yang cukup memadai. Lokasinya sudah legal karena memang sudah menjadi lokasi pusat oleh-oleh kerajinan kulit khas kota Garut. Dan lokasinya pun mudah untuk menjangkau bahan baku dan melakukan produksi sehingga operasional cukup berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada citra bangunan atau gedung tempat outlet beroperasi. Forward letter memiliki bangunan outlet atau toko dengan citra yang baik, toko yang cukup luas dengan memiliki identitas di depan toko yang mempermudah calon membeli untuk mengetahui brand dan mencari toko jika akan kembali melakukan transaksi. Selanjutnya ada layout atau pembagian ruang dalam bangunan dan gedung yang akan digunakan sebagai outlet. Layout dalam bangunan outlet atau toko forward letter sudah cukup bagus dalam penataan pembagian ruangannya. Mulai dari penataan etalase, lemari kaca, rak gantung, tempat duduk untuk tunggu, meja kasir, bahkan menempelkan beberapa pajangan dalam bingkai yang memperindah suasana toko. Jadi ketika calon pembeli masuk ke dalam outlet, akan mengikuti alur layout setiap etalase atau lemari produk, sehingga memungkinkan setiap calon pembeli untuk mengelilingi dan melihat semua produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada prasarana dan peralatan yang tersedia untuk mendukung operasional outlet. Forward letter menyediakan lahan parkir yang cukup hanya untuk sekitar 2-3 mobil saja, dikarenakan lokasi outlet yang di pinggir jalan raya. Selain itu, forward letter menyediakan tempat duduk untuk calon pembeli untuk menunggu dan toilet juga.
Fawaz letter lokasinya dekat dengan masjid juga sehingga apabila calon pembeli akan melakukan ibadah akan lebih dekat. Selain itu, Fawaz letter juga menyediakan pembayaran melalui cash ataupun debit kredit untuk mempermudah transaksi pelanggan. Mungkin yang terakhir ada bangunan atau gedung tempat outlet tersebut harus dimiliki atau cukup disewa. Bangunan, outlet, atau toko yang sekarang digunakan oleh Fawaz letter masih disewa, tetapi untuk cabang lain sudah dimiliki. Mungkin sekian dari bahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.